إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, ayah bunda, sebelum saya mengucapkan salam boleh saya berpantun? Bun, izin boleh saya berpantun? Burung merpati terbangnya tinggi, dihempas oleh si burung elang. Pagi-pagi begini enaknya kita ngaji sambil ngopi. Tapi ku tengok tak ada kopi-kopi yang kunjung datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada daun salam di pelupuk pintu. Dihempas angin dia melayang-layang. Yang tak menjawab salamku, hati-hati sandalnya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya takut juga sandalnya hilang. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan u'idduha liliqa'i zuhran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi harabal batil wa aidal haqq wa tamatar radha'il wa ahyal fadail wa tammama ma karimal akhlaq amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fi zikril hakim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna ilal jannah illa man aba. Qila Mayya'ban ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad dakhala jannah wa man afani faqad aba. Shadaqallahu lazim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya muliakan segenap para pejuang Masjid Al-Aman, dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih diizinkan bertatap muka bersilaturahmi dengan jamaah Al-Aman. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Bun, pernah lihat saya? Pak, pernah lihat saya, Pak? Tak pernah. Ada TV-nya Pak di rumah? Ustaz, ada TV-ku di rumah banyak. Cuman semenjak adanya TikTok, Facebook, Instagram tak pernah aku tengok lagi itu TV. Makanya 5 tahun aku masuk TV tak ada yang tonton. Izinkan, nama saya Andi Usman Taufan. Saya tinggal di Jakarta. Saya aktif di Dai Kebangsaan Kementerian Agama Republik Indonesia dan biasa tampil di Ainus TV pada program Cahaya Hati Indonesia. Saya alumni dari Pondok Pesantren Darul Qalam Gintung Balaraja Tangerang, Pondok Alumni Gontor Darussalam, satu alma mater bersama almarhum Ustadz Jibril Bukhari.
Siapa yang tak kenal UJ? Bu kenal UJ, Bu? Kan lagunya itu yang viral. Engkaulah bidadari surgaku. Kan begitu ya lagunya ya. Pipinya kawin lagi. UJ sebelum meninggal dia bikin pondok pesantren. Pondok pesantrennya bernama As-Sohaba di daerah Cikias, Bogor. Uminya malam-malam datang ke rumah saya, Ayah Usman, tolong lanjutkan pondok pesantren yang dibangun anak saya. Siap Umi, saya mau. Jadi Uji sebelum meninggal sudah bikin masjid cuma kerangkanya doang, kamar-kamar cuma kerangka-kerangkanya. Jadi ketika saya membantu pondok itu dari nol, alhamdulillah 1 tahun pondok itu berdiri dengan megah. Dan segala puji bagi Allah, sampai saat ini santrinya kurang lebih 500 orang dari berbagai provinsi Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Ustaz JP Al-Bukhari senantiasa Allah maafkan segala hilapnya. Allah jadikan alam kuburnya taman-taman surga. Allah jadikan keturunannya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah yang senantiasa mendoakan dirinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfirli wa liwalidayya amin. Ustaz, kok tiba-tiba nongol di sini? Saya pada dasarnya sedang safar karena saya sedang mendirikan pondok pesantren di Bantul. Saya ingin mendirikan pondok pesantren tahfidz. Kedepannya saya ingin membangun pondok pesantren Islamic Boarding School. Tepatnya di desa Bambang Lipuro. Jalannya Jalan Parangtritis. Mohon doanya mudah-mudahan cepat terlaksana. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini manakala kita berkumpul dalam satu halaqah lantas membicarakan tentang kekuatan iman, membicarakan tentang keesaan Allah, membicarakan kebaikan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali mengatakan duduknya seseorang di majelis ilmu, Allah gugurkan dosa-dosanya yang terdahulu. Subhanallah. Pada kesempatan subuh hari ini kita diizinkan Allah untuk duduk bersama di pagi hari ini agar senantiasa dosa-dosa kita yang terdahulu Allah gugurkan. Ada berapa banyak tetangga kerabat kita tak sempat subuh ini duduk bareng kita. Karena memang Allah pilih kita pada pagi hari ini. Allah pilih kita duduk di antara kita, saling taklim agar senantiasa Allah gugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Cuma yang Allah gugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu cuma dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa besar tidak. Kata Imam Ghazali, manakala seorang hamba Allah melakukan dosa besar, dia harus melaksanakan yang namanya taubatan nasuha. Dia harus beristighfar, setelah itu menyesali perbuatannya dan melaksanakan sholat sunnah taubat 2 rakaat. Ustadz, dosa-dosa kecil itu seperti apa? Bun, pernah cuci celana suaminya? Di saat ibu cuci celana suami ibu, sebelum itu dicuci kan dirogoh-rogoh dulu kantongnya. Ya Bu, takut-takut di kantong celananya ada barang-barang berharga. Takut-takut di kantong celananya ada surat-surat berharga. Takut-takut di kantong celananya ada uang. Kalau dicuci kan rusak. Pernah begitu Bu? Begitu ibu rogoh kantong celana suaminya sebelum dicuci, tiba-tiba ibu menemukan uang 100.000 rupiah. Pertanyaannya, uang itu dikembalikan ke suami atau langsung taruh di ketek? Ibu dikembalikan kepada suami atau ibu belanjakan bakso, mie ayam atau soto? Manakala ibu belanjakan itu, itulah dikatakan sebagai dosa kecil. Ustaz, yang kutemukan uang suamiku bukan uang suami orang. Nah, di saat ibu belanjakan, ibu kan tak bicara dulu. Ibu tak bilang dulu dengan suami ibu. Salahnya di situ, dan itu merupakan salah satu dosa kecil.
Dan pada saat ini dosa-dosa kecil itu Allah gugurkan. Yang kedua, duduknya kita di majelis ilmu ini, Allah angkat derajat kita seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Pak, pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah Pak, sholat sunnah 1000 rakaat? Kita kadang-kadang taraweh 23 rakaat, 11 rakaat, kadang-kadang asam murad. Bayangkan kalau kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, tapi demi kemuliaan majelis ilmu, Allah angkat derajat kita seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi pada kesempatan pagi ini, kemuliaan yang kita dapat, Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, Allah angkat derajat kita seperti kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti datang. Cuma kadang-kadang kita tak siap. Tidak ada jaminan kita bisa melaksanakan sholat zuhur dan isya. Tidak ada jaminan. Berapa banyak kita ketemu teman kita di pagi hari, sore harinya ada berita dia meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum, apabila datang kematian itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa diundur, enggak bisa dimatikan. Pasti dia merenggut nyawa kita. Al-Barra bin Azib, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat tajam kepada beliau, bercerita bahwasanya di saat orang yang beriman, yang senantiasa melaksanakan sholat, yang senantiasa bersedekah, yang senantiasa zakat, berpuasa, ketika dia berhadapan dengan syakaratul maut, maka dia berhadapan dengan syakaratul maut, kematian yang indah. Jikalau orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan syakaratul maut, maka segerombolan malaikat menghampiri dirinya, dan gerombolan malaikat itu dipimpin oleh malaikat maut dan malaikat rahmat. Sebelum gerombolan malaikat ini menghampiri orang yang bertakwa kepada Allah yang sedang sakaratul maut, Allah menyuruh malaikatnya untuk mengambil 2 benda dari dalam surga. Benda apa itu? Yang pertama, kafanun min afanil jannah, kain kapan yang diambil dari dalam surga. Yang kedua, hanutun min hunutil miski, minyak wangi miski. Untuk apa 2 benda itu diambil dari dalam surga? Untuk membungkus ruh orang yang beriman itu yang keluar dari jasadnya dan diberikan minyak wangi. Diceritakan ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Lantas gerombolan malaikat ini setelah mengambil 2 benda dari dalam surga, menghampiri orang yang beriman yang sedang sakaratul maut. Sebelum mereka sampai di hadapan orang yang beriman ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir gaib kepadanya. Yang pertama, Allah mengizinkan matanya memandang malaikatnya Allah dalam bentuk rupa yang begitu indah dan mempesona. Pak, pernah melihat orang sakaratul maut senyum-senyum? Oh banyak. Bu, pernah melihat orang yang sakaratul maut dia tersenyum seakan-akan dia tidak merasakan sakit? Kenapa demikian terjadi? Allah izinkan matanya memandang malaikatnya Allah dalam bentuk rupa yang begitu mempesona. Pada saat itu malaikat berada di mana? Indal mukil basar, sejauh mata memandang orang yang sakaratul maut itu, tapi jelas pandangannya. Lantas malaikat itu menghampiri orang yang sedang sakaratul maut ini, tepat di atas kepalanya. Dia adalah malaikat Israil. Lantas malaikat Israil berkata kepada orang yang beriman yang tengah berhadapan dengan sakaratul maut, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang terkendali, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Fad'uni 'ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga Allah.
mendengar firman Allah ini, orang yang beriman kepada Allah yang berada dalam keadaan sakaratul maut senang gembira. Kenapa gembira? Karena dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Sebelum malaikat Israel mencabut roh itu, Allah bukakan tabir gaib kedua. Apa tabir gaib kedua yang dibuka? Allah izinkan matanya memandang pintu surga. Dan pintu surga itu terdapat namanya Fulan bin Fulan. Sehingga dia lupa sakitnya sakaratul maut. Senang gembira melihat pintu surga yang maha indah. Dan di pintu itu terus namanya. Bukan hanya itu, diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dibuka pintu surga itu, diperlihatkan kepada hambanya yang sedang dalam keadaan sakaratul maut, sehingga dia gembira senang, lupa dengan sakitnya sakaratul maut. Lantas malaikat Israel menarik ruh itu dengan penuh perlahan-lahan, penuh perhati-hatian, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, di saat ruh orang beriman keluar dari jasadnya, bagaikan mengambil satu helai rambut di antara tumpukan tepung. Ibu pernah bikin bakwan atau pisang goreng? Kan ibu ngadon tepung ya, tepung terigu. Diadon taruh di sebuah baskom kecil. Begitu ibu tuang itu tepung terigu, tiba-tiba rambut ibu jatuh di tepung terigu. Ibu ambil gampang atau susah? Gampang, mudah. Rasulullah SAW bersabda, disambut orang beriman keluar dari jasadnya, bagaikan mengambil satu helai rambut di antara tumpukan tepung. Begitu gampang, begitu mudah. Lantas ketika itu keluar dari jasad, malaikat maut mengambil ruh itu dan diberikan kepada malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat membungkus orang yang beriman itu dengan kain kafan yang diambil dari dalam surga dan diberikan minyak wangi hanutun min hulutil miskin, sehingga ruh orang yang beriman yang keluar dari jasadnya menebarkan wangi sesentero alam akhirat. Dan saat itu ruhnya dinaikkan ke area langit. Diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa area langit itu terdapat 7 tingkatan. Di saat ruh itu dibawa ke langit pertama, para malaikat penunggu langit pertama berkata, "Man hadzal ruh?" Ini ruh siapa yang menebarkan wangi sesentero alam langit? Malaikat rahmat berkata, "Hadzal ruh thayyib." Ini ruh yang baik. Hadzal ruh sakinah. Ini ruh yang sangat baik. Hadzal ruh Fulan bin Fulan. Hadzal ruh Fulan binti Fulan. Senang para malaikat penunggu pintu langit pertama, berbondong-bondong harum menyambut ruh yang wangi ini dan dihantarkan menuju area langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, masuk ke dalam alam Lauhul Mahfuz, alam ilahiyah, alam ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, "Ahiduhu minatin." Aku membuatnya dia dari tanah, maka kembalikanlah dia ke tanah dan catatkanlah seluruh amal perbuatannya, seluruh amal ibadahnya dalam kitab yang bernama Illiyin, ada dalam surat Al-Waqiah. Lantas ruh ini oleh malaikat dikembalikan kepada jasad yang sudah dimandikan oleh orang-orang yang bertakziah. Lantas dikafankan oleh orang-orang yang bertakziah, disolatkan oleh orang-orang yang bertakziah. Lantas jenazahnya dimasukkan ke dalam keranda, dihantarkan menuju area pemakaman. Ruh orang yang beriman ini berkata-kata, cepatlah kalian bawa aku. Sesungguhnya aku sudah rindu ingin jumpa dengan Tuhanku. Betapa beraninya ruh ini, tidak ada takutnya, bahkan dia gembira, senang ingin memasuki alam barzakh karena ingin jumpa dengan Tuhan. Lantas ketika jenazahnya dimasukkan ke liang lahat, ditanam, dan orang-orang yang bertakziah kembali ke rumahnya masing-masing, di antara langkah-langkah terakhir orang yang bertakziah, sekonyong-konyong datangnya malaikat Allah, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pengistirahatan ruh. Di saat alam barza kita memasuki alam barza. Alam barza itu gelap gulita. Bayangkan ketika kita berada di ruangan yang gelap gulita hampa, tiba-tiba dalam kegelapan itu kita mendengar man rabbuka wa man nabiyuka. Gemetar tubuh kita, takut. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Yusabbiqullahu alladziina aamanu biqaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan orang-orang yang beriman kepadanya, baik yang masih hidup di dunia maupun yang berada di dalam akhirat. Sehingga Allah tolong dirinya ketika berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir, bisa menjawab atas pertolongan Allah. Setelah selesai doa ini menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya untuk meluaskan alam kuburnya. Diceritakan di dalam kitab Talil Ghafirin, diluaskan alam kubur orang yang beriman itu sejauh mata memandang orang yang berada di dalam neraka. Lantas faftahu lahumul jannah, dibukalah pintu surga agar senantiasa orang yang berada di alam barza ini yang beriman melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan pada saat itu datanglah sesosok makhluk yang begitu indah dan mempesona. Lantas ini bertanya, "Man anta, siapa engkau?" "Aku adalah bacaan Al-Qur'anmu semasa hidupmu. Aku adalah sholatmu. Aku adalah sedekahmu. Aku diizinkan oleh Tuhanmu untuk menemanimu sampai engkau dibangkitkan nanti ketika Allah membangkitkan nanti yaumul ba'ts." Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya kematian orang-orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa menegakkan perintahnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tapi bagaimana dengan kematian orang yang senantiasa tak mau menegakkan sholat, tak mau zakat, tak mau sedekah? Kadang-kadang dia sholat tapi hatinya jahat terhadap saudaranya. Kadang-kadang dia sholat tapi sombong. Ketika dia berhadapan dengan syakaratul maut, lantas dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhadapan dengan kematian yang begitu mengerikan. Di saat seseorang yang mempunyai hati yang kotor, dia berhadapan dengan syakaratul maut, malaikat maut berteriak di atas langit, "Ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai nafsu yang kotor, wahai jiwa yang busuk, ukhruj min jasadika, keluar engkau dari jasadku." Berteriak malaikat Israil, mengambil bahan dari dalam neraka untuk membungkus ruh orang yang mempunyai hati yang busuk. Siapa sih hati yang busuk itu? Orang yang suka memfitnah, orang yang mempunyai hati iri dengki, tak senang melihat saudaranya gembira, orang yang senantiasa ujub, takabur, sombong. Ketika dia berhadapan dengan syakaratul maut, begitu mengerikan. Sebelum malaikat maut menghampiri dirinya, Allah izinkan matanya memandang malaikat maut dalam bentuk rupa yang begitu mengerikan dan menakutkan. Pernah aku melihat orang sakaratul maut berteriak-teriak? Oh banyak. Pernah aku melihat orang yang sakaratul maut itu bagaikan yang dipotong, berteriak berguling-guling dia karena ruhnya ketakutan melihat malaikat maut dalam bentuk rupa yang begitu menakutkan. Ukhruj min jasadika, keluar kau dari jasad wahai ruh yang kotor. Tak mau keluar dia, dicengkram jasadnya oleh ruh itu, ketakutan dengan malaikat Israil. Ukhruj, keluar kau. Tak mau keluar. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Yauma taral mujrimina fi syakaratil maut." Itulah hari pembalasan bagi orang yang tak beriman kepada Allah. Dipukul dadanya oleh malaikat maut dalam keadaan sakaratul maut, gelebung, dipukul lagi perutnya sakit untuk berteriak.
Teriakan ruh yang dipukul oleh malaikat maut tidak bisa didengar oleh telinga manusia, tidak bisa didengar oleh telinga bangsa jin. Akan tetapi Rasulullah mengatakan binatang-binatang melata, cicak, kadal, dan lain sebagainya yang melata mendengar teriakan ruh yang dipukul oleh malaikat maut. Oh, berbeda ketika keluar kau wahai ruh yang kotor. Tak mau keluar, dicengkram jasadnya oleh ruh itu, dipaksa tarik oleh malaikat Jibril, ditarik, dimasukkan lagi ruh itu, ditarik lagi. Rasulullah bersabda, di saat orang yang tak beriman kepada Allah, ruhnya keluar itu bagaikan terkena 300 kali sabetan pedang di tempat yang sama, bagaikan mengkuliti kulit kambing hidup-hidup. Begitu sakitnya kematian orang yang tak beriman kepada Allah. Lantas ketika ruh itu ditarik keluar oleh malaikat maut, ternyata orang yang senantiasa hatinya busuk, jahat, dalam keadaan sakaratul maut dia belum beriman kepada Allah, belum bertaubat, ruhnya itu ketika keluar dari jasadnya menebarkan bau busuk, sehingga malaikat penjaga pintu langit menutup rapat-rapat pintu langit. Jangan biarkan ruh busuk itu, ruh yang kotor memasuki area langit. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahiduhu minatin." Aku membuatnya ia dari tanah. Kembalikanlah ia ke tanah dan catatkanlah seluruh amal perbuatannya dalam kitab yang bernama Sijjin. Apa itu kitab Sijjin? Kitab yang nanti diberikan kepada tangan kiri. Celakalah orang yang diberikan kitab pada tangan kirinya, yang merupakan ahli nar, ahlinya penduduk neraka. Dan beruntunglah orang yang diberikan kitab kepada tangan kanannya, yaitu kitab Eliyin, dan dia adalah penduduk surga. Lantas ketika ruh itu dikembalikan kepada jasad yang sudah dimandikan oleh orang-orang yang bertakziah, yang sudah dikafankan oleh orang-orang yang bertakziah, yang sudah disolatkan oleh orang yang bertakziah, lantas ketika jenazahnya itu dimasukkan ke keranda, dihantarkan menuju area pemakaman, ruhnya itu berteriak-teriak, "Aina tadhabu? Aina tadhabu? Kemana kalian bawa aku? Kemana kalian bawa aku? Kembalikan aku kepada keluargaku." Takutan ruhnya, ketakutan ketika ia ingin dimasukkan ke alam barzakh, berteriak-teriak dia tak mau. Sungguh mengerikan kematian orang yang tak beriman kepada Allah. Lantas setelah dimasukkan ruh itu di alam barzakh, ditempatkan di mana? Ibnul Qayyim bercerita dalam kitabnya Ar-Ruh. Ada ruh yang ditaruh di sebuah bejana atau teko. Pak, tahu teko? Teko itu kan ceretnya ujungnya kecil, bawahnya besar. Ada ruh yang ditaruh di sebuah ceret, dimasukkan ruh itu ke dalam ceret, lantas di bawahnya dibakar oleh api yang sangat panas. Setiap ruh itu ingin keluar dari ceret, dipukul oleh malaikat, masuk kau. Keluar lagi ruh itu, dipukul lagi oleh malaikat, masuk kau. Ruh siapa itu? Ruh orang yang senantiasa berzina. Ada di alam ruh, di alam barzakh, sungai darah. Sungai darah yang menggolak. Ruh itu dimasukkan ke dalam sungai darah yang menggolak. Kata Ibnu Qayyim, itu ruh siapa? Yang dimasukkan di dalam sungai darah yang menggolak. Setiap ruh itu ingin keluar, dipukul oleh batu yang besar oleh malaikat. Masuk lagi kau. Ruh itu keluar lagi dari sungai darah, dipukul lagi oleh malaikat dari batu besar. Masuk kau. Ruh siapa itu? Ruh senantiasa orang yang memakan harta riba. Jelas dalilnya, ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, orang yang memakan harta riba bagaikan dia berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah. Nanti kalau dia berhadapan dengan sakaratul maut, dia belum bertaubat, ruhnya itu dimasukkan ke dalam sungai darah. Sampai kapan? Sampai nanti ketika kita berhadapan dengan yaumul qiyamah. Ada ruh yang ditaruh di sebuah paruh burung. Burung itu berwarna hijau. Ruh siapa itu? Dan burung itu bergelantungan di bawah arsy Allah. Itu adalah ruh orang-orang jahil, ruh orang-orang soleh,
yang ketika dia meninggal sedang dalam keadaan sholat, ketika dia meninggal dalam keadaan dia mencari rezeki, ketika dia meninggal dalam kantornya, dia meninggal dalam safar, dia meninggal dalam berdakwah, ruhnya dimasukkan di paruh burung berwarna hijau, dan burung itu bergelantungan di atasnya Allah penuh dengan kenikmatan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekelas baginda Nabi Muhammad SAW, setiap selesai sholat, Rasulullah senantiasa berdoa, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Liyaghfirullahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah itu dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Tetapi Rasulullah senantiasa bermunajat kepada Allah, Ya Allah, berikanlah aku kematian yang baik. Ya Allah, berikanlah aku kematian yang baik. Lantas bagaimana keadaan kematian Rasulullah? Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil 4 malaikatnya Allah. Yang pertama Jibril, Israil, Mikail, Israfil. Menghadap Allah. Lima tad'una ya Rabbana. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami? Wahai malaikat, kuperintahkan hari ini, kuperintahkan saat ini agar engkau mencabut ruh kekasih. Gemetar 4 malaikat ini mendapatkan perintah untuk mencabut ruh baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas sampai jam berapa? Berapa menit? 10 menit. Saya ceramah nggak lama-lama karena nanti akan ada tablik akbar di Singapura. Dari Singapura terbang ke Kalimantan. Sama ada acara tablik akbar dalam rangka Muharram. Tapi itu kalau saya diundang, karena undangan sampai saya minta ada, yang lanjut nanti kita di Masjid Aliman, ada aman. Di saat malaikat mendapatkan perintah dari Allah untuk mencabut ruh baginda Nabi Muhammad, dari langit ke-7 4 malaikat turun ke langit ke-6. Dari langit ke-6 para 4 malaikat ini turun ke langit 5, 4, 3, 2, 1. Tiba-tiba malaikat Jibril berkata dengan temannya, berhenti dulu wahai teman-temanku. Ada apa gitu? Kalian kan tahu Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah sahabatku. Aku nggak tega, wahai Jibril, kalau kau cabut sahabatku. Jadi bagaimana Jibril? Udah, aku tunggu di ayat pertama. Kalian bertiga turun menghadap Rasulullah. Turun 3 malaikat mengetuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Wahai Fatimah. Rasulullah menyuruh anaknya Fatimah, bukakan pintu. Ada tamu di depan. Pada saat itu Rasulullah sedang panas dingin, menggigil tubuh Rasulullah. Ada satu riwayat bahwasanya Rasulullah terkena racun. Keringat Rasulullah sebesar biji jagung karena menahan derita sakitnya. Lantas Fatimah membukakan pintu di depan. Wahai Abi, tak ada orang di depan. Baginda Nabi Muhammad berkata padanya, ini tamunya sudah ada di samping kami. Dialah yang memisahkan kita. Menangis Fatimah. Kepala Rasulullah dipapah oleh Sayyidina Ali. Fatimah berada di bawah telapak kaki ayahnya. Di sebelah kanan 3 malaikat, Israil, Israfil, Mikail. Ya Rasulullah, labbaik. Allah perintahkan pada hari ini untuk mencabut ruhmu ya Rasulullah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran. Maukah kau dipanjangkan umur atau pada hari ini kau izinkan aku mencabut ruhmu wahai Rasulullah? Malaikat mau cabut Rasulullah minta izin dulu. Wahai Jibril, sesungguhnya aku sudah merindukan ingin jumpa dengan Tuhan.
Labbaik ya Rasulullah. Wahai Jibril, jangan kau cabut dulu ruhku. Aku tak melihat Jibril. Di mana Jibril? Aina Jibril? Ya Rasulullah, Jibril menunggu di langit pertama. Wahai Jibril, jangan kau cabut ruhku sebelum Jibril berada di hadapan. 3 malaikat kembali lagi menghadap Jibril. Dia dialog komunikasi, Jibril pun ikut menyertai 3 malaikat berada di hadapan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengizinkan malaikat Jibril untuk mencabut ruh Rasulullah. Dicabut ruh Rasulullah penuh dengan kehati-hatian. Lantas di saat ruh Rasulullah berada di tepat di atas pohon, Rasulullah berteriak, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, wahai Jibril." Jibril memalingkan wajahnya. Dilihat oleh Rasulullah, "Wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Jika kau melihat aku?" "Ya Rasulullah, aku tidak sanggup melihat dirimu ya Rasulullah." Tak sanggup malaikat Jibril melihat Rasulullah sedang dicabut oleh Allah. "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini, wahai Jibril." Keringat Rasulullah bercucuran sebesar biji jambu. Dipapah kepala Rasulullah oleh Sayyidina Ali. Berurai air mata Sayyidina Ali. Fatimah tak kuasa melihat ayahnya menangis terseduh-seduh. Ketika roh Rasulullah sampai di dalam, Rasulullah bermunajat, "Ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, seluruh sakitnya sakaratul maut umatku ya Allah, limpahkan padaku saat ini ya Allah." Bayangkan, Rasulullah sedang menderita sakit parah, berhadapan dengan sakitnya sakaratul maut. Yang diingat bukan istrinya, yang diingat bukan anaknya, yang diingat bukan teman-temannya, bukan sahabatnya. Siapa yang diingat? Kita, ayah bunda. Detik-detik kematian Rasulullah yang diingat kita. Ya Allah, aku mohon kepadamu, seluruh sakitnya sakaratul maut umatku ya Allah, limpahkan pada aku saat ini ya Allah. Allah ijabah doa baginda Nabi Muhammad. Lantas ketika ruh Rasulullah berada di kerongkongan, belum keluar dari jasadnya, Rasulullah lagi berwasiat kepada kita. Apa wasiat baginda Nabi sebelum ruhnya keluar dari jasadnya? "Alaikum bisalah, alaikum bisalah, alaikum bisalah." Lantas ruh Rasulullah keluar dari jasadnya. Beliau berwasiat kepada kita, "Alaikum bisalah, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian." Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kekasihnya Allah senantiasa berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kematian yang baik." Lantas bagaimana dengan kita? Akankah kita ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut, kita ingat dengan baginda Nabi Muhammad? Pernah suatu ketika saya mengumumkan itu, ada orang yang sakaratul maut, orang Sulawesi bernama. Di tengah-tengah kematiannya, yang dia ucapkan, "Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah." Dia meninggal dunia melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya kematian. Dia sekalian dimuliakan Allah. Kematian itu pasti kamu kadang-kadang tawar. Sesungguhnya sepandai-pandainya orang adalah dia yang mengingat kematian. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bertemu, menyadarkan kita bahwasanya tidak ada jaminan kita bisa melaksanakan sholat zuhur nanti semua. Jadi bagaimana? Kalau bahasa Sunda itu kudu eling, kudu sadar di setiap saat. Saya menemukan ada amalan untuk mencapai husnul khatimah. Pada kitab namanya kitab Sirul Asrar, kitab karangan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Pada saat itu Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Wahai Ali ta'alhuna, lima ya Rasulullah. Tutup mulutmu, bukukan lidahmu, sebut Allah dalam hatimu. Ternyata zikir rahasia adalah salah satu amalan yang Allah cintai. Bagaimana amalannya wanita? Kita menyebut asma Allah cukup dalam hati. Lidah kita dibekukan, mulutnya tertutup. Berzikir sesuai dentuman detak jantung. Tuh Allah, tuh Allah, tuh Allah. Ini namanya zikir kopi, zikir rahasia. Gunanya apa? Nanti ketika kita sakaratul maut, seluruh organ tubuh ini mati rasa. Yang hidup cuma detak jantung. Oleh karenanya, orang yang sakaratul maut itu di rumah sakit dikasih layar, melihat dentuman detak jantung. Kalau orang yang senantiasa berzikir dalam hatinya, walaupun dalam keadaan sakaratul maut, otomatis detak jantung yang menyebut asma Allah, Duh Allah, Duh Allah, Duh Allah. Fungsinya apa? Mintakul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga itu ada pada lafaz ismu zat Allah. Barang siapa yang di akhir hayatnya menyebut ismu zat Allah, maka dapat kunci surga. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan ibadah kita. Mudah-mudahan ketika Allah cabut ruh ini, kita dalam keadaan sholat. Mudah-mudahan di saat Allah mencabut ruh ini, kita lagi dalam keadaan sujud kepadanya. Mudah-mudahan di saat kita dicabut ruh kita, dalam keadaan kita berpuasa. Mudah-mudahan ketika Allah cabut ruh kita, dalam keadaan kita bersedekah. Bi barakati wa bi mu'jizatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya closing, saya tutup dengan doa. Mohon izin, saya mohon bantuan keikhlasannya untuk bersedekah diperuntukkan untuk pondok saya. Ada saat ini kita sedang membangun kamar-kamar santri dan kamar mandi. Saat ini tinggal anggaran dananya kurang 27 juta. Saya mengajak, yuk kita sama-sama infakkan harta kita di jalan Allah. Untuk apa? Sesungguhnya sedekah itu dapat menolak bala ketika kita berada di alam barzakh. Inna sadaqatal mar'i tazidu fil umri wa tadfa'ul bala. Sedekahnya seorang muslim itu dapat memanjangkan umurnya dan dapat menolak bala. Bahkan Rasulullah berkata, bersabda, sesungguhnya sedekah itu tidak bisa didahului oleh bala bencana. Yuk sedikit kita infakkan sedekah kita untuk anak-anak sampai menghafal Al-Quran. Dan saya mohon doanya, mudah-mudahan di saat santrinya sudah banyak, mudah-mudahan ada donatur. Insya Allah saya akan membuat Islamic Boarding School. Ustaz, kenapa sih bikinnya di Bantul? Yang pertama, saya pernah merasakan gempa di Bantul. Saat saya sedang makan di sebuah restoran bersama istri almarhum Ustaz Jenderal Bukhari Ibu Bibi sama anaknya dia. Jadi aku bantu merasakan gempa ini. Pada saat itu saya berdoa, Allah, semoga saya dapat bangun pondok pesantren di Bantul ini. Kok kenapa dibangun pondok pesantren? Saya teringat dengan firman Allah. Seandainya satu penduduk itu, satu negara itu beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi, maka Allah berikan keberkahan dari langit dan bumi, gempanya hilang. Ada contohnya, ada negara Brunei Darussalam yang merdeka dari jajahan Inggris, didirikan syariat Islam. Sampai sekarang Brunei Darussalam tak pernah gempa, tak pernah ada bencana. Bahkan pada waktu pandemi COVID, Raja Sultan Bolkiah bingung, di Brunei tidak ada mustahik. Akhirnya
daripada uang infak, sedekah, zakat diberikan ke Indonesia. Allah berjanji, kalau seandainya satu penduduk, satu negara beriman kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Niat program saya mudah-mudahan warga Batu setidaknya bisa sholat bersama. Yuk, mohon izin pengurus masjid, saya membuka donasi sedekah untuk pondok pesantren Al-Hidayah Al-Hidayah. Mohon izin Ustaz Afan boleh bantu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya man hadra lin nabi khairil basar man lahul qamar salinna sallu alaihi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Allah, jadikan sedekah yang kami berikan ya Allah menjadi penolak bala ketika kami berada di alam barzah. Ya Allah, dengan sedekah yang kami berikan ya Allah, tolong kami ya Allah, keturunan kami, keluarga kami ketika kami menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Ya Allah, dengan sedekah yang kami berikan ya Allah, berikanlah kami kematian yang baik ya Allah. Ya Allah, dengan sedekah yang kami berikan ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan sedekah yang kami berikan ya Allah untuk pondok pesantren Al-Hidayah Al-Hidayah ya Allah, mudah-mudahan ya Allah menjadikan anak keturunan kami menjadi anak keturunan yang berbakti kepada kami dan bertakwa kepadamu ya Allah, menjadi insan yang saleh dan salihah ya Allah, bi barakati wa bi mujizatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma ya Allah ya Dzabil Bala ya Allah. Allahumma ya Allah ya Dzabil Bala ya Rahman. Allahumma ya Allah ya Dzabil Bala ya Rahim. Adirna min balai dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma yassir lana kullal 'asiri indana waghfir lana dzunubana bi barakati rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiyas salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.